selamat datang di podcast pertama kita. Nah, seneng banget bisa ketemu kalian hari ini. Hari ini kita bakal bahas pentingnya ekonomi lokal dalam globalisasi. Tapi sebelumnya, kenalin aku Laras. Aku Reisha. Aku Livia. Dan aku Kai. Jadi hari kita bakal ngobrol santai tentang ekonomi lokal yang kita sering ketemuin di kiriman sehari-hari. Nah, kita mulai dari awal dulu kali ya. Jadi sebenarnya ekonomi lokal itu apa sih? Oke, jadi dari yang aku baca, ekonomi lokal tuh kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. Nah, wilayah yang kita maksud dalam ekonomi lokal ini berarti mencakup nasional atau se-Indonesia. Contohnya tuh kayak UMKM, pasar tradisional, bahkan sampai makanan khas daerah dan lain-lain. Oke. Nah, sedangkan globalisasi itu keterhubungan antara negara-negara di dunia. Jadi, karena ada globalisasi ini, penyebaran informasi, barang, dan juga budaya itu menjadi lebih cepat dan juga mudah. Globalisasi ini tuh juga bisa ngasih peluang kita besar banget ke ekonomi lokal. Tapi kita juga bisa dapat tantangan-tantangannya. Akhirnya gampang aja. Oke, sekarang kita lanjut kali ya. Dan sekarang tuh ekonomi lokal nggak mungkin berjalan semulus itu. Pasti banyak tantangannya. Jadi kira-kira apa aja sih tantangannya? Menurut aku sih yang paling sering kita temuin tuh masalah harga sih. Kayak kadang-kadang baju produk luar itu bahkan banyak yang lebih murah daripada produk lokal. Padahal kan kalau produk luar buat sampai ke Indonesia harus pengiriman gitu dulu ya. Iya, Tapi kok kayak bisa lebih murah? iya kan. Ya karena sebenarnya lebih ke produksinya nggak sih? Karena kan maksudnya di Cina pun produksinya tuh murah tapi kualitasnya bisa bagus banget. Oh, mungkin kayak teknologi lebih canggih. Jadi yang diproduksi bisa lebih banyak dalam Bener, tempo bener. cepet gitu. Iya. Kalau menurut aku tantangan yang lainnya itu dari segi kemasan. Karena di Indonesia tuh kayaknya pengetahuan akan teknologi itu belum merata, jadi masih banyak pedagang-pedagang lokal yang buat packagingnya tuh nggak terlalu diperhatiin kemasannya. Padahal di zaman sekarang tuh kemasan tuh penting banget untuk menarik perhatian konsumen gitu. Iya bener banget, apalagi kayak kita cewek-cewek pasti kalau beli barang tuh ngeliat kemasan banget kan. Kalau lucu pasti kita beli, bahkan kita belum tahu isi barangnya tuh apa. Yang penting lucu dulu nggak sih? Kita Bang? udah ada di Iya. zaman rasa belakangan, yang penting lucu. lucu. Betul, benar setuju. Betul, benar setuju. Nah, karena kan tadi kita udah bahas nih kayak barang-barang yang murah atau mungkin kita ketinggalan teknologi dan lain. Nah, itu juga bisa jadi dampak besar banget dan tantangan besar banget buat kita. Karena akhirnya karena keterbatasan pemasaran itu, banyak banget penjual-penjual yang cuma bisa masuk ke toko kecil atau pasar doang. Jadi belum bisa berani masuk ke online. Jadi itu sebenarnya strategi juga penting ya kalau mau jualan kayak gitu. Nggak cuma langsung barangnya bagus aja, strateginya juga harus bagus. Nah, biar ekonomi lokal tuh nggak tenggelam di arus globalisasi, kita tuh harus punya sikap kritis kan. Menurut kalian tuh sikap apa aja sih yang bisa kita terapin? Kalau menurut aku nih sikap kritis yang perlu dimiliki oleh anak muda tuh, anak muda harus punya tekad dan juga kemauan yang kuat buat mereka belajar inovasi, digital marketing, sampai konten kreatif kayak bikin konten-konten di sosial media gitu. Karena dengan itu sumber daya manusia di Indonesia itu bisa meningkat, dan pastinya dengan peningkatan itu untuk kita ekspor barang kemana-mana dan juga untuk di pekerjaan sendiri itu akan lebih baik dampaknya buat Indonesia. Dan belajar hal kayak gitu tuh sebenarnya gampang nggak sih sekarang? Iya sih. Karena kita bisa belajar di mana aja dan kapanpun, Dan tinggal ada buka internet YouTube. juga Iya kan. benar kayak gitu. Tinggal kemauannya kita aja. Iya kan? benar. Nah, nih aku tuh punya satu kata yang aku nggak tahu kalian tahu atau nggak. Kalian tahu nggak nih globalisasi itu apa? Jarang dengar sih, taunya sih globalisasi. Iya, Makanya globalisasi itu kayak gabungan antara globalisasi dan lokal. Jadi, misal ada dari luar masuk ke Indo. Nah, di Indo sendiri, biar kita nggak kehilangan budaya kita, akhirnya bisa menyesuaikan dengan global itu sendiri. Nah,
udah ada globalisasi dan kita nggak boleh lupa kalau kita harus tetap bangga sama identitas bangsa kita. Kalau misalnya bukan kita yang membanggakan produk lokal, bukan kita yang dukung, siapa lagi? Gimana kita bisa memajukan produk lokal? Benar-benar. Dan dengan kayak collab yang kayak gitu tuh, makanan McD tuh jadi lebih bisa diterima semua kalangan nggak sih? Iya, Kayak iya, ibu-ibu iya, dan iya. bapak-bapak gitu. Lebih masuk ke Lidah lidah-lidah semua orang orang. Indonesia. Jadi menyesuaikan lidah kita ya, bukan Iya. kita yang menyesuaikan McD. Benar. Iya, benar. Kita tetap nggak kehilangan lokal. Nah, ini kita kan lagi ngomongin tentang globalisasi, Tanpa kita sadar, sekarang ini kita lagi megang contoh dari yang kita bahas. Jadi, gacoan. Dulu sebelum ada TikTok deh, atau mungkin ya ada tapi kayak baru-baru. Pasti pada nggak tahu kan gacoan itu Iya, apa. bener. Iya sama. Nah, kalau aku sendiri sih, aku tahu gacoan dari TikTok. Sama-sama. Iya kan? Dan ya tempatnya rame-rame aja, ngerti kan? Gak yang kayak rame di awal, nanti akhirnya sepi. Nah, No! God, please, no! No! gacoan itu juga salah satu yang menjadi contoh. Dulu nih, dia cuma kenal di beberapa daerah aja. Tapi sekarang, gacoan tuh udah buka cabang bener-bener hampir di seluruh Indonesia. Dan udah dikenal sama banyak orang juga di Indonesia. Jadi kayak dengan kreativitas tuh bisa membuat produk-produk yang sederhana. Kayak sebenarnya itu cuman mie ya, bahan dasarnya mie terus tambahin pangsit gitu. Tapi karena kreativitas promosinya bisa sampai terkenal nasional dengan skala Nah, internasional. tapi ya, walaupun ya bule tuh kok kayaknya pasti makan mie gacoan guys. Karena itu tuh enak banget. Iya, iya, Dan bener. apalagi いただきますいただきますOh, this one tastes like mie ayam, like original mie ayam. Yeah, original mie ayam. いただきます。いただきます。いただきます。辛いわ。辛くね？辛くね？待ってレベル1。これレベル1ね。 dan apalagi ternyata sosial media bisa mempengaruhi ketenaran dari makanan tersebut loh. Coba kalau nggak ada TikTok, orang mungkin nggak bisa tahu nih ada namanya mie gacoan. Iya. Terus kayak kalau kan gacoan ini cabangnya makin banyak kan, makin buka lapangan pekerjaan lebih banyak juga. Jadi menguntungkan banget buat orang-orang Indonesia. Dan kayak banyak banget gak sih tuh karyawan gacoan? Iya, kayak setiap aku kesana tuh kayaknya rame banget karyawan gacoan kan? Berarti bisa mengurangi pengangguran. Benar. Nah terus nih ya, selain di bidang kuliner, itu kayak menurut aku ekonomi lokal ini juga besar banget sekarang di bidang fashion, apalagi buat Gen Z kayak kita. Kayak yang kita tahu kan banyak banget brand-brand lokal tuh sekarang bermunculan, apalagi kita yang stylenya kekinian banget gitu loh. Selama ini tuh kita tanpa sadar tuh kita beli dari impor Cina, tapi sekarang tuh produk lokal udah bagus iya banget loh. dengan konveksi lokal. Bahkan yang biasa nih kalau kita scroll live di TikTok itu yang dijual udah baju-baju lokal Iya nggak kan? sih? Dan Iya. itu kualitasnya juga udah oke Bagus banget. banget. Bener sih. Terus bahkan sekarang ada penyelenggara Kalian ciwi-ciwi harus mampir ke bazar ini sih. Surganya barang-barang murah, diskonnya tuh banyak banget. Gimana coba nggak kalap? Kalian mau cari baju, hijab, gamis, tas, semua ada di sini. Lihat deh, ini tuh barangnya cantik-cantik banget dan semua ini diskon loh. Coba nih kalian lihat beberapa barang yang aku temuin di sana. Cantik-cantik banget, bener-bener galau sih mau pilih yang mana. Kita mulai dari vest. Ini beberapa vest yang aku temui di sana, cakep banget buat mix and match. Kalau ini beberapa kemeja yang aku temuin, lucu-lucu banget dan rata-rata harganya 100 ribuan coba. Oh ya, untuk eventnya tuh free ya, sampai Minggu 31 Agustus aja. Buat yang suka outfit simple, mau cari kaos, knit, cardigan di sana juga banyak. Ada juga banyak one set, rata-rata tuh 200 ribuan gitu. Selain baju-baju gemes, di sana tuh juga ada tas. Dan tenang aja, untuk harganya pastinya juga diskon. Aku kemarin juga nemuin jaket buat cewek, ini lucu banget. Ada juga beberapa hijab dan gamis. Jadi langsung aja ke Lokapop di Ayam Tanjung Barat. ada penyelenggara yang bikin bazar untuk produk-produk lokal. Jadi itu kita bisa datang offline langsung ke tempatnya. Dan secara nggak langsung itu juga mempromosikan nggak sih? Ya. Tapi tuh aku juga pernah beli baju itu kayak bagus banget. Dan aku tadi itu mikir itu dari Cina. Ternyata pas aku baca itu made in Indonesia. Jadi menurut aku tuh kayak sebenarnya Indonesia tuh punya peluang besar banget untuk kayak gini gitu, ngerti kan? benar. Tapi emang kadang ya kita kalah di teknologinya aja. Iya, setuju. Tapi sebenarnya parah banget sih sama ada juga produk penjual yang brandingnya itu produk lokal.
Tapi sebenarnya dia iya. impor barang dari Cina. Banyak sih contoh-contohnya kayak di dunia skincare banyak kasus-kasus kayak gitu. Nah, Jadi iya. sebenarnya barang Iya. Cina, cuman dia ngaku-ngaku punyanya Indonesia. Biar Tapi bisa kalian menarik. tau gak sih guys, kalau dibalik tantangan-tantangan yang kita udah bahas tadi itu juga ada kelebihannya tahu untuk ekonomi lokal. Dari globalisasi ini, ekonomi lokal itu bisa berkesempatan untuk mengekspor produknya atau mengirimkan produknya ke luar negeri. Karena sekarang udah ada bantuan e-commerce dan juga toko-toko online lainnya. Jadi lebih mudah buat mereka mendistribusikan produknya ini sampai ke luar negeri. Aku tahu deh satu contoh yang waktu itu viral banget. Jadi ada orang jualan keripik pedas basreng di TikTok terus viral gitu. Terus gara-gara itu jadi kayak negara tetangga Singapura, Malaysia gitu tuh pada rame terus Jadi ada tahu diekspor. itu ya? Iya. Tapi aku juga punya nih, salah satu contohnya adalah batik. Nah, batik kan dulu orang mikirnya mungkin kurang bagus sekali ya, karena batik kan terkenal zaman dulu. Tapi sekarang batik tuh udah dicampur dengan hal-hal modern sehingga bisa dicocokkan dengan streetwear. Maksudnya, kalian tahu Rania Yamin gak sih? Tahu. Jadi dia tuh kayak keturunan keraton Solo yang sekaligus influencer gitu. Dan dia tuh kan kayak Gen Z gitu kan. Dia tuh sering pakai kebaya terus kayak buat sehari-hari. Jadi pakai jeans, pakai apapun yang modern banget gitu loh. Terus jadi banyak banget orang yang ngikutin gitu di TikTok. Berarti kayak Mari bahas silsilah. Sebelumnya untuk yang mengucap, tapi aku nggak tahu mbak kamu siapa. Lo yang nggak apa-apa banget. Justru tujuan aku aktif di media sosial itu ya untuk memperkenalkan kembali Poromangkunegaran. Makin ramai pengunjung, makin Dan meningkat. setahu aku tuh kalau misal penyanyi-penyanyi sekarang tuh kayak Yura gitu-gitu kan sering pakai batik kan. Terus habis itu dia buat tren yang berkain atau apa gitu ya. itu Gak akan pernah bosan dong karena Jadi untuk topik terakhir ini kita mau bahas sebagai anak muda apa sih yang bisa kita lakuin terhadap ekonomi lokal ini? buat ekonomi lokal, buat ningkatin ekonomi lokal gitu ya. Ya, Kalau menurut aku, kita sebagai anak muda ini bisa melakukan hal dari yang paling sederhana dulu nih, yaitu dengan beli, pakai, dan juga promosikan. Nah, untuk promosinya sendiri tuh nggak perlu yang ribet-ribet, nggak perlu jadi influencer atau promosi di sosial media yang besar-besaran gitu. Cukup kita Dan menurut aku kita bisa loh kayak berusaha atau kita mencoba jadi pengusaha produk lokal. Karena tuh sebenarnya kayak kita tuh nggak usah takut mulai dari yang kecil, ngerti kan? Benar. Yang penting tuh konsisten aja dalam promosinya dan produksinya gitu sih. Nah, kalau dari aku sih, kita harus bisa beradaptasi dan juga dengan teknologi-teknologi yang ada, kita tuh harus memanfaatkan. Gak boleh terlalu nggak tahu nih tentang teknologi-teknologi sekarang, karena itu tuh pasti bisa membantu kita, kayak seperti adanya sosial media. Itu tuh bisa bantu kita untuk mempromosikan makanan atau produk yang kita punya. Adanya shop. Nah, sekian podcast dari kita hari ini. Sekian dari kami. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Setuju? setuju. Karena podcast saya selesai, kita udah makan, kita udah kenyang, kita Kita mau mau tidur dulu. Bye guys. Bye-bye. Terima kasih.